Bisa dimulai ya teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini semuanya? Baik, alhamdulillah. Okay, so before we start our lesson today, we pray together by saying basmalah. Baik, kita mulai ya. Ada yang tahu nggak hari ini kita akan belajar apa? Asking and giving direction. Ya, betul. Nah, sebelumnya Miss mau tanya ya. Paham nggak dari gambar ini tuh gimana sih? Bingung. Mencari jalan, hilang arah. Arah ini ayahnya kemana? Nah, so sudah kalian pernah tersesat nggak? Pernah. Nah, what do you do if you lost and misalnya di suatu tempat di kota kemudian kalian tersesat, apa yang kalian lakukan? Bertanya, betul. Nah, kemudian bagaimana cara kalian bertanya ke orang tersebut? Gimana, Mbak Salma coba? Excuse me, can you help me with where to find market? Ya, betul sekali, tepuk tangannya dong teman-teman. Oke, jadi hari ini kita akan belajar mengenai asking and giving direction. So, saya akan memberi kalian sesuatu. Bagus nggak? Bagus ya. Nah, Miss punya sesuatu nih about peta. Atau Dena. Buat barengan ya. Halo, selamat datang, silakan. Oke. So, di sini ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, what place can you see? Ada apa aja di situ? School, stand, library, kantin, hospital, park, restoran, supermarket, and bus station. Ya, good job. Kemudian kalau misalnya, where is the bank? Di manakah letak bank? Yes. Jadi nanti kalau misalnya nih bentar. Misalnya kalian lagi di hospital, kemudian kalian mau ke bank, tapi kalian nggak tahu jalannya. So kalian tanya, gimana sih jalan menuju bank itu? Nah nanti misalnya dijelasin, lewat sini, belok kanan, belok kiri gitu. Kemudian pertanyaan ketiga ada, what place is next to the library? Ya betul. Applause, sering. Nah, kemudian di belakang kartu itu ada vocabulary bank. Nah, itu kata-kata yang biasanya digunakan untuk asking and giving direction. Contohnya ada go straight, itu jalan lurus, kamu lurus aja, itu pakainya go straight. Terus nah, ini biasanya dipakai untuk yang giving direction, untuk yang memberi direction. Misalnya ada seorang tanya, excuse me, where is the bank? So you can go straight and turn left gitu. Nah, jadi biasanya pakai kata-kata yang ada di direction. Kemudian ada location misalnya kan udah nunjukin jalan nih, go straight, turn left, turn right. Nah, itu biasanya misalnya bank ada di sebelah perpus. Nah, berarti bank is next to library gitu. Nah, kemudian ada places. Nah, itu places berarti tempat-tempatnya, misal tempat yang kita tuju, kayak misal aku mau nyari Win di mana sih? Di hatiku. Di hatiku. Oke. Paham ya, teman-teman? Nah, jadi kita akan ada sedikit sesuatu yang, tapi ini cuma sedikit ya. Aduh, salah lagi. Cuma nge-print satu. Ya, barengan ya. Ini jawabannya sih sebenarnya. Nah, jadi misalkan kasih waktu 1 menit untuk kalian mengerjakan ini. Pertama, yuk nggak usah ini lah ya.
Aduh, bingung. Nah, jadi di lembar ini kalian akan mengerjakan yang tadi udah Miss jelasin. Kalian kerjakan yang pertama ada soal-soal, kemudian ada menerjemahkan kosakata. Itu aja ya. Oke. Nah, langsung aja lah ya. Sudah, Miss. Oke. Nah, sekarang kan di situ ada yang ke apa ya? Yang activity 4 itu ada give direction. Nah, kalian akan saya kasih satu kartu. Jadi ini kartunya berbeda-beda ya. Misalnya ada yang dapat startnya tuh bank, terus nanti destination-nya school. Nah, kalian dibagi 3. Nah, jadi di kartu itu misalnya ada startnya itu bank, terus destination-nya school. Nah, berarti kalian tunjukin arah bikin kalimat dari misalnya bank ke school, misalnya dari bank go straight, terus berarti udah sampai gitu. Nah, berarti ada di situ. Gitu kalian bikin aja kalimatnya. Paham nggak? Paham. Oke. Sudah selesai Mbak Mila? Ada yang bingung nggak? Tidak, Ibu. Sudah paham. Ya, udah selesai. Udah. Oke, mungkin udah pada paham semua ya? Sudah. Nah, nanti jawabannya dikumpulkan, kemudian udah cukup itu pelajaran untuk hari ini. Jadi mungkin minggu depan kita akan praktek lebih lanjut lagi tentang asking and giving direction ini, atau kita lanjutkan di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Thank you. Itu dipencet nggak? Udah. Mila nggak di situ Mil. Ya, serampung. Ki langsung ya Mil. Mila ki urung ana Mil. Ki. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Miss ya. Sebentar, ini lagi ada gangguan ya teman-teman. Hah? Wifi? Jadi di sini kita mau belajar tentang describing people. Teman-teman di sini pernah mendeskripsikan seseorang atau menggambarkan seseorang apa tidak? Oke, biasanya menggambarkan tentang teman-teman kita ya teman-teman. Itu kalau menggambarkan seseorang atau mendeskripsikan seseorang menggunakan kata apa?
Ya, menggunakan. Oke. Ada yang tahu kata adjektif itu kata apa? Kata sifat. Ya, benar. Kata adjektif itu kata sifat ya, teman-teman. Kata sifat itu untuk menggambarkan sesuatu, menggambarkan orang, itu bisa. Oke. Oke. Coba teman-teman kan biasanya mendeskripsikan teman-teman ya, teman-teman kalian ya. Coba nih, how describe these people? Ada yang tahu kata sifat apa aja yang bisa mendeskripsikan foto di sini? She has black hair. Oke, terus ada lagi teman-teman? She wear a red dress. Red dress. Oke, iya, red lips juga. Terus apa lagi teman-teman? Si smile, oke, bener. Ya, oke. Dari semua adjektif yang teman-teman tadi udah sebutkan, kita untuk mendeskripsikan seseorang itu sebenarnya ada dua yang bisa kita deskripsikan. Yang pertama, describing personality, yaitu mendeskripsikan sifat seseorang, sifatnya baik, sifatnya rajin, sifatnya buruk, itu bisa kita mendeskripsikan personality-nya, dan kita juga bisa mendeskripsikan yang kedua ini describing appearance, mendeskripsikan penampilan seseorang, begitu. Seseorang itu memakai baju merah, memakai lipstik merah, atau rambutnya hitam, hidungnya mancung atau pesek, itu bisa masuknya ke description appearance ya teman-teman. Nah ini ada personality, yaitu ada kind, brave, honest, helpful, confident, humble, generous, responsible, respect. Dan yang kedua itu ada yang physical appearance, mendeskripsikan penampilannya di sini. Coba nih, ini ada beberapa kata adjektif yang bisa mendeskripsikan wanita tadi. Ada yang mau membaca, teman-teman? Ada. Oh ya, siapa ya? Oh ya, Fania, boleh. She's a middle-aged woman. She has short black hair, a round face, small dark eyes, and medium-sized nose. She wears glasses and has a beautiful smile. She is wearing a red blouse with a floral pattern and a red scarf. She looks near and arrogant. She looks friendly, kind, and confident. Give applause guys, give applause. Oke, kita bahas satu-satu ya. Di sini ada beberapa kata sifat. Yang tak merah-merahin ini kata sifat ya. Bisa dibaca bareng-bareng teman-teman. Yang merah? Middle-aged, short, black, round, small, dark, medium-sized, beautiful, red, floral, red, neat, Elegant, friendly, kind, and confident. Oke, jadi di sini kan ada nih, kan ini noun ya teman-teman ya, ada noun. Di sini ada adjektifnya. Di sini ada adjektif satu adjektif ya. Kalau di sini ada berapa? Oke, ada dua adjektif untuk mendeskripsikan satu noun. Jadi ini gimana sih untuk dua adjektif ini biar bisa disusun secara rapi? Itu ada tata caranya ya teman-teman ya. Ada yang tahu pakai cara apa? Oke, belum tahu ya. Berarti ini kan kalau yang satu ini bisa langsung ditulis ya kata sifatnya. Tapi kalau dua kayak gini kita menggunakan adjective order. Jadi di sini ada beberapa ya. Yang pertama tentunya ada opinion, size, age, shape, color, origin, material, and purpose. Jadi seperti itu. Misalnya, nih yang pertama siapa yang mau baca? Oke, Mbak. She has short black hair. Oke. Short itu masuknya ke? Shade. Oke, kalau black masuknya ke? Color. Ya, berarti yang ditulis
short dulu gitu ya. Itu pakainya adjective order. Kalau apa? Kalau di suatu noun ini ya mendeskripsi ada habis itu ada has, terus ada adjective, terus diakhiri dengan noun juga, itu baru kita menggunakan adjective order. Tapi kalau di belakang ini, di belakang adjective itu nggak ada noun, itu nggak usah pakai adjective order, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Gimana? Paham nggak? Paham. Oke. Yang kedua ada yang mau baca? Aku. Oke, Mbak Lulu. She has small dark eyes. Small ikutnya ke apa? Shape. Size, oke, ya size. Yang dark ikutnya ke? Oke, berarti yang ditulis harus apa? Small dulu ya, seperti itu ya teman-teman. Untuk adjective order kita udah nih yang di sini. Kalau kayak gini kan di belakangnya nggak ada noun ya, jadi kita nggak perlu pakai adjective order. Kalau di belakangnya ada noun lagi, kita adjektifnya itu pakai adjective order yang ada susunan-susunannya seperti tadi. Jadi di adjective itu kita bisa memakai dua ya teman-teman, is, mr, dan juga have dan juga has. Seperti tadi kalau pakai have dan has itu biasanya akhirnya ada noun ya teman-teman. Kalau pakai is dan is mr itu belakangnya nggak usah dipakein noun, itu nggak apa-apa. Tapi kalau mau dipakein noun itu nggak apa-apa. Misalnya she is friendly girl itu nggak apa-apa. Tapi kalau mau ditulis she is friendly itu nggak apa-apa ya teman-teman. Kalau pakai is dan is mr. Tapi kalau have has itu akhirnya harus ada noun seperti itu. Gimana, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Belum. Oke, tapi udah paham belum nih teman-teman penggunaan adjective order, is, mr, dan have has untuk mendeskripsikan seseorang? Udah paham belum? Sudah. Kalau udah paham, Miss kasih tugas ya teman-teman buat next meeting. Kita ada untuk teman-teman berpasangan. Apa sih? Sing nang jero folder nak HP kondisi. Wis gue mulai biar apa takut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good afternoon. Good afternoon. How are you today? I'm fine. Thank you. I'm fine, thank you. Okay, today we will learn about comparison degree. Do you ever listen what is comparison degree? Comparison degree itu adalah ungkapan untuk menunjukkan perbandingan. Nah, perbandingan itu ada di sini dibagi menjadi 3 macam. Ada positive degree, yang kedua ada comparison degree, yang ketiga ada yang kedua ada comparative degree, yang ketiga ada superlative degree. Terus teman-teman bisa nggak membandingkan sesuatu yang kayak dia lebih
tinggi daripada aku, seperti itu. Bisa tidak? Bisa. Bagaimana sih menyampaikannya dalam bahasa Inggris? Oke, ungkapan seperti itu yang artinya lebih tinggi disebut comparative degree. Lalu kalau misal ungkapan she is the most beautiful student in the class. Itu disebut dengan superlative degree. Jadi comparative degree itu artinya lebih, superlatif itu artinya paling. Oke. Okay, I have a table. I have paper. There is the table. So I will give you assignment. You have to look for 5 adjective and you have to change to the comparative and superlative. Okay? I give you 2 minutes for do it. Okay, have you finished? Okay. Anyone will give me one example from your answer? From the positive, change to comparative and superlative. Anyone? Okay, okay. Yang positif, she is as tall as me. Okay, very good. Yang comparative, she is taller than me. Yang superlative, she is the most tallest the girl in the classroom. Okay, very good. Give applause. Ada juga yang irregular comparison yaitu kata sifat yang tidak beraturan. Seperti kalimat pertama, kata pertama ada good, komparatifnya menjadi superlatifnya menjadi best. Bad, worse, and worse. Far, farther, and farthest. Okay, let's answer this together. Number 1, Ali is taller than Budi. Number 2, today is the hottest. Yes, today is the hottest day. Number 3, my school is as, tetap ya karena positif, clean as yours. Terus terakhir, Sarah is the smartest student. Okay, have you understood about this material? Thank you for today. Thank you for attention. Sorry if there is mistakes in my lesson. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, pergi. Mau kemana nggak? Foto. Mau langsung pulang? Iya. Bu Guru, ada yang sakit. Iya Bu Guru. Ada yang sakit. Suruh pulang Bu. Apa nganterin ya Bu? Nganterin. Aku. Rupanya deket sama aku Bu. Orang apa? Ready. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening everyone. How are you today? I'm fine, thank you. Okay. Well, before we start the class, let's say Bismillah together. Are you ready for today, everyone? Ready. Okay, can you see the picture? Yes. What is this? What is this? Gajah harapan. Yes. Which one is bigger? Yang warna green? Green? Okay. Ini abis ya skin baru. Jadi jawabannya apa tadi? Yang paling besar yang mana? Iya, betul sekali. The green elephant is bigger than the brown elephant. Jadi cara kita menyatakan dua hal yang berbeda dalam bahasa Inggris itu seperti itu ya. Itu ada rumusnya. The green elephant namanya apa? Jadi apa? Subject. Iya, betul. Kemudian is menjadi apa? Kemudian bigger menjadi apa? Tulis. Then and the brown menjadi apa? The brown elephant menjadi noun. Jadi di degrees of comparison itu dibagi menjadi 3 ya teman-teman. Bisa dilihat apa aja? Coba disebutkan. Iya, betul sekali. Jadi di situ ada rumusnya semuanya ya. Kalau yang positif itu untuk menyatakan dua hal yang sama. 118. Kalau komparatif itu untuk membedakan antara dua hal. Kemudian kalau yang superlatif itu membedakan dua hal atau lebih ya teman-teman. Kemudian ini ada beberapa vocabulary ya. Kalau yang vocabulary berakhiran y diganti dengan i. Ayo dibaca bareng-bareng teman-teman. Yang positif dulu. Happy. Kemudian easy, busy, funny, and pretty. Kalau jadi komparatif gimana? Happier, easier, funnier, prettier. Oke, yang terakhir kalau superlatif? Happiest, easiest, funniest. Sama tangan.
Oke, begitu juga dengan yang berakhiran E diganti menjadi L atau EST. Kemudian yang irregular comparison itu yang ini ya, ada good, bad, sama many. Nggak bisa jadi gooder ya, jadinya better. Kemudian jadi best. Paham nggak teman-teman pelajaran hari ini? Paham. Jadi kalau disuruh buat udah bisa ya? Oke. Nah sekarang ada exercise. Miss minta kalian buat 1 menit ya buat ngerjain. Oke semuanya? Langsung aja Miss. Oke langsung pinter banget. Siapa yang mau nomor 1? Soraya. Soraya boleh. Ayo dibaca dulu. Ini langsung jawabannya Miss. Boleh. Oke, my house is bigger than yours. Yeay tepuk tangan dulu buat Soraya. Betul banget. Apa? Emang benar rumah aku lebih besar? Ya nggak tahu. Coba kita besok ke rumahnya Soraya ya semuanya. Jadi jawabannya benar, bigger. Bigger itu berarti apa? Komparatif. Kalau komparatif berarti membandingkan dua hal. Oke, yang kedua siapa yang mau jawab? Oke, boleh banget. This is more expensive laptop in the store. Yes. In the store. Oke, tadi jawabannya apa? More ya? This is more. Nah, jadi jawaban, ada yang punya jawaban lain? Most. Iya, ternyata jawabannya adalah this is the most expensive laptop in the store. Kenapa pakai most? Karena ini menyatakan yang paling, namanya apa? Super. Tadi, iya betul. Nomor 3 ada yang mau jawab? Nomor 3, teman-teman. Ayo Bapak Nia, mau jawab enggak ini? Oke, nomor 4. Nomor 3 deh. Betul sekali. Jadi, tepuk tangan. Terima kasih Mbak Fania sudah menjawab nomor 3. Ya, sama-sama. Nomor 3 itu shorter karena ia membedakan dua hal. Jadi, itu masuknya ke komparatif. Nomor 4, ayo dibaca bareng-bareng. My bag is heavier than your bag. Terus nomor 5. The cheetah is the fastest, the most fastest animal in the world. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Ternyata kalian pinter-pinter banget ya, udah bisa menjawab semua pertanyaan itu. Masya Allah, tabarakallah. Jadi selanjutnya kita mau nonton video nih. Kalian mau nggak nonton video? Mau. Sebentar ya. Oke, diperhatikan ya semuanya. I am ready for dessert. I want a giant sundae. Wow, that bowl is bigger than your head, Tom. It is not healthy. But it is tastier than a plain Eh, fruit salad. Look at the price, too. The sundae Yes. is more expensive than Diperhatikan itu ya. That is okay. Yang mana positif, komparatif, My love sama for sundaes is stronger superlatif. than my diet. Fine. I'll have the giant sundae, too. Conversation 2. Soraya diperhatikan ya. It is cheaper than the silver one. Yes, but it is very heavy. The silver laptop is lighter than the black one. You're right. It is also smaller than my old laptop. It is much better than your old one, Tom. Your old laptop is too slow. Pulang. Oke. Okay, let's buy the silver one. It is faster than the black one. Nah. Gimana videonya? Oke, terima kasih ya. Jadi kalian udah bisa kan membandingkan antara dua hal tadi dalam bahasa Inggris? Oke, jadi sekian untuk pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat ya. Let's say hamdalah together. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Good morning. How are you today? I'm good, thank you. Okay, before we start our lesson today, let's reciting basmalah together. Oke, ada yang tahu hari ini mau belajar apa? Ada yang bisa kasih contohnya? Satu? Can you help me? Ya, bagus. Yeay. Oke, bisa dilihat ini gambarnya. What is happening in that picture? Banyak banget sampai Oh iya. Ini kan apa ya, lagi pusing, apa ya? What will you say if you saw that person? Ya, jadi tujuan pembelajaran asking and offering help itu tujuannya identify expression of asking for help and giving help. Jadi mengidentifikasi apa aja sih kata-kata yang bisa diucapkan kalau kita butuh bantuan atau menawarkan sebuah bantuan. Lalu use expression of asking for help and giving help appropriately according to the context. Terus bisa praktekkan dialog asking and offering help di kehidupan nyata. Jadi asking for help is an expression used to politely ask someone for assistance when we need help with something. It is commonly used in everyday situations such as asking someone to carry something, explaining a difficult task, finding a place, or solving a problem. Jadi asking for help ini digunakan dengan sopan untuk meminta bantuan kepada seseorang jika kita sedang membutuhkan pertolongan. Contohnya itu ada membawa sesuatu yang berat mungkin, terus menjelaskan tugas yang susah, terus dan lain-lain. Tapi kalau offering help itu is an expression used to offer assistance to someone who may need help. Jadi mungkin jika kalian melihat seseorang yang butuh bantuan kayak bawa barang berat padahal cewek, bisa di offer help. Ini di sini ada auxiliary verb-nya. Yang formal ini ada can, could, will, would, may, shall. Yang informal cuma ada can, will. Ada yang bisa kasih contoh yang pakai could? Ada reward-nya. Apa? Could you help me? Ya, bagus. Ya. Reward-nya adalah ini. Good job. Ya, nanti dulu. Jadi ini di sini ada example of asking help. Can you help me? Could you please give me a hand? Would you like to help me? Would you mind to come to my house? Yang example of offering ada, do you need any help? Do you need a hand? Is there anything I can do for you? How can I help you? What can I do for you? Untuk responnya ini ada dua, yang accepting and declining help. Jadi kalau misal kalian nawarin bantuan, terus apa ya yang ditawarin itu kayak enggak, saya bisa sendiri, bisa jawab thank you. Salah. Oh ini. No thanks, I can, thanks anyway. No, I really want, thank you. It's okay, I can do it myself. Kalau yang accepting nih ada, ini yang help, ini yang offers. Oke, ini ada dialog, ada dua orang, tapi kok, lah ya wis lah. Ada yang mau baca, dua orang? Safika, Miss. Ya, boleh. Satunya siapa? Soraya. Oh iya, boleh.
Oke, bagus. Yeay. Dari dialog ini itu masuk ke offering atau asking for help? Jawabannya adalah offering. Soalnya can I help you carry them? Ya gitu. Oh iya ini rewardnya. Oh iya ini. Nih. Ya oke. Ini ada dialog lagi satu. Siapa yang mau baca lagi dua? Ya boleh. Ya boleh. Kamu mana aja boleh. You look really stressed. What happened? I have so many papers to organize, and I don't know where to start. Could you help me organize this paper, please? Sure. Which paper should we organize first? Could you help me separate these papers? Of course, I will help you. Thank you so much for your help. Yeay. Oke, jadi di dialog ini itu masuknya asking or offering help. Oh iya, oke. Asking or offering. Dari dialog ini isinya. Oke, benar. Ini hadiahnya. Ya, you're welcome. Oke, jadi kesimpulannya itu asking for help digunakan ketika seseorang butuh bantuan, lalu kita menawarkan bantuan kepada seseorang itu. Tapi kalau offering help itu digunakan kalau kebalik, asking for help itu ketika kita butuh bantuan, terus kita minta bantuan ke orang lain. Kalau offering itu menawarkan, betul. Ini dapat sosis. Oke, sekian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you guys? Oke, alhamdulillah. Berangkat semua ya. Ini pencet apa, Van? Ini pencet apa? Ini pencet apa? Cek. Hah? Ada yang tahu nggak kita hari ini belajar apa? Oke, belum tahu. Sebelumnya Miss mau tanya nih, pernah nggak sih kalian itu mau bikin donat tapi bingung caranya itu gimana? Pernah. Terus habis itu kalian ngapain kalau belum tahu? Searching. Oke, good job, itu yang beli. Nah, itu kalau semisal kalian mau mencari sesuatu yang belum kita tahu, itu namanya text prosedur. Ada yang tahu text prosedur itu apa? Please raise your hand. Teks yang berisi langkah-langkah. Oke, bagus. Good job, Hania. Oke, jadi kita hari ini akan belajar digital procedure text. Oke, next. Oke, masuk ke social function. Ada yang mau baca? Oke, Mila,
Silakan dibaca yang digital procedure sampai di Canva. Digital procedure text bertujuan memberi petunjuk langkah demi langkah secara efisien, membantu pembaca menyelesaikan sebuah aktivitas digital seperti membuat presentasi interaktif di Canva. Oke, thank you Mila, good job. Oke, jadi fungsi dari teks prosedur itu memberi petunjuk langkah demi langkah secara efisien, membantu pembaca menyelesaikan sebuah aktivitas digital maupun non-digital ya. Seperti tadi contohnya itu cara membuat apa? Donat. Oke. Next ke generic structure. Sebelumnya pada pelajaran teks prosedur ini struktur general itu ada 3. Yang pertama ada apa? Goals, material, and the last steps. Oke. Jadi kalau semisal di antara ketiga ini belum ada, berarti itu belum bisa disebut dengan teks prosedur. Goals, silahkan Kia dibaca. Apa itu goals or aim? Baca. Oke, good job. Thank you, Kia. Jadi, tujuan dari teks prosedur itu apa sih? Tujuan akhir dari teks prosedur itu apa yang ingin dicapai pembaca. Jadi, kalau semisal kita membaca teks prosedur, kita itu harus tahu tujuannya. Nah, yang kedua materials. Please, Lulu, baca. Oke, good job. Thank you, Lolo. Oke, yang ketiga itu ada steps. Apa sih itu step? Itu merupakan langkah-langkah terurut atau logis untuk mencapai tujuan. Oke, next. Nah, dalam teks prosedur itu pastinya itu ada imperatif verbs. Oke. Kalimat perintah digunakan untuk memberi instruksi langsung kepada pembaca tanpa subjek dan diawali dengan kata kerja dasar. Nah, di sini contohnya ada klik, select, drag, drop, type, and choose. For example, please, Mbak Salma. Click the create a design Button. Oke, thank you. Yang kedua itu ada select a presentation template, and the last example, drag an icon onto your slide, then drop it in place. Oke. Sebelum masuk ke sequence tadi sudah paham semua kan? Oke, kita langsung lanjut ya. Sequence or temporal conjunction. Tadi kan udah ada imperative verbs. Nah, kita itu ada juga temporal conjunction. Contohnya, please Nela dibaca yang first sampai finally. First, open Canva and login. Next, choose a presentation template. Then add text, image, and icons to each slide. Finally, click present to share your interactive presentation. Oke, thank you. Nah, di sini itu yang temporal conjunction itu yang ini ya teman-teman, yang diwarnain kuning. First, next, then, and finally. Oke. Udah ini skip. Sebelumnya Miss ada sesuatu buat kalian, silahkan dikerjakan. Nanti kalau sudah silahkan perwakilan dari anak-anak maju ya. Langsung maju aja, Bu. Langsung maju aja. Langsung maju aja, Bu. Itu nanti di apa namanya langsung dibaca aja sebentar. Tapi kurangin nanti. Sudah nih. Finish. Oke, siapa yang mau membaca? Naila, please sini, berdiri di sini. Benefit amal. Ya, ini sama ini. Tapi ini nggak usah sampai sana aja nggak apa-apa. Goal or aim, how to create an interactive presentation using Canva.
Materials ada laptop or smartphone, internet connection, Canva account. First, open your web browser or the Canva app on your laptop or smartphone. Second, log into your Canva account or create a new one if you don't have it. Next, type presentation in the search bar and select a presentation template that fits your topic. Then edit the text, add image, or insert interactive elements like animation by clicking the elements panel on the left. After that, review your slides to ensure all instructions and visuals are clear. Finally, click the share button at the top right corner and select download or present to share your work. Oke, thank you Manela. Please give applause. Gift-nya menyusul ya, karena Miss lupa membawa gift-nya. Oke. Jadi hari ini kita belajar apa saja tadi? Teks prosedur. Di dalam teks prosedur ada berapa? Yang pertama, goals or Oke, sudah pada pinter-pinter ya anak-anak. Oke. Atas tahu? Di kameraman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. How are you today? Okay, I'm great. Before we start our lesson today, let's be reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Anyone absent today? No. Today we are going to talk about recount text. Before we continue our lesson, I will ask you a quick question. Have you ever told to your friend about your experience? Yes. Okay. It means kalian tahu nih apa itu recount text? Ada yang tahu? Di masa lampau. Oke, jadi Miss ulang ya. Recount text itu adalah text which tells about something happen in the past. Jadi, recount text itu adalah teks yang menceritakan sesuatu yang terjadi di masa lampau, baik itu pengalaman yang baik maupun pengalaman yang buruk, betul. Nah, di dalam recount text ini ada beberapa type ya, teman-teman. Yang pertama ini ada personal recount. Ada yang tahu personal recount itu apa? Pribadi sang tentang misal itu apa? Ada yang tahu? Holiday. Oke. Apa lagi? Jatuh. Itu pengalaman yang buruk. Pernah ya? Pernah. Oke. Selanjutnya ada
factual recount, yaitu menyajikan laporan peristiwa yang benar-benar terjadi. Misalnya itu ada kecelakaan kereta atau mungkin ketabrak tronton gitu ya mungkin. Misal itu kan fakta ya, itu pasti terjadi seperti itu. Selanjutnya ada biographical recount atau teks yang menceritakan kisah hidup seseorang. Misalnya itu ada Insinyur Soekarno atau mungkin Prabowo ya, Pak Prabowo seperti itu. Selanjutnya, next ya, ke imaginative recount. Itu adalah menyajikan cerita imajinatif berdasarkan kejadian yang telah terjadi. Nah, bedanya imaginative recount itu apa? Imaginative recount itu tidak sama ya seperti personal dan factual, karena imaginatif itu sebenarnya kejadian tidak terjadi tapi seolah-olah terjadi gitu. Kayak kalian tuh berimajinasi seperti itu. Paham ya? Nah, jadi sini Miss punya tugas ya. Miss akan decide kalian menjadi 2 grup. Yang pertama first group dan second group. Oke. Oke, di sini kalian bisa membedakan ya mana generic structure-nya. Oke, Lulu bisa, Miss? Mama juga bisa, Miss. Lulu sama-sama aja, Miss. Tapi sebelum Miss lanjutkan, Miss akan menjelaskan sedikit tentang generic structure. Jadi di sini itu ada 3. Yang pertama itu ada orientation. Ada yang tahu orientation itu apa? Betul. Yang kedua ada apa? Bisa dibaca? Yang ketiga? Tahu nggak bedanya apa? Jadi orientation itu adalah kalimat pembuka ya. Jadi yang pertama, terus yang kedua itu isinya, yang ketiga itu penutup. Jadi kalian di sini tugasnya untuk membedakan mana aja sih paragraf bagian orientation, bagian event, dan bagian reorientation. Miss kasih waktu 1 menit ya untuk mengerjakan. Silakan. Sudah, Miss. Fania mau maju. Ya, maju. Oke. Bisa dari grup mana dulu nih yang mau menjawab? 2. Oke, mana coba ya Miss tanya. Mana bagian orientation-nya? Mas Sunday sampai the morning. Bisa dibaca dengan lengkap. Mas Sunday was early and then went to bed and he left home early in the morning. Oke, good job. Yang first group bisa dibaca yang event, bagian event. Yang kedua itu first we visited Surabaya, then we had lunch together near the river. After that we took a mini picture and enjoyed the first air. Finally. Bagian event. Ya. Terus yang ketiga nih, bareng-bareng. Oke. Kemarin kan good job ya semuanya. Good job, tepuk tangan dulu, plus. Jadi itu dari Miss ya. Jadi kalian udah bisa membedakan nih mana bagian orientation, mana bagian event, dan mana bagian reo. Oke, good job. Tahu nggak sih yang diwarnain oranye itu apa? Tahu nggak? Simple? Oke, good job. Yang kedua, ini apa nih termasuknya? Time, connect. Good job. Give applause. Selanjutnya itu ada apa ini termasuknya? Adverb of. Good job. Oke, mungkin cukup sekian dari Miss. Kalian sudah paham kan? Sudah. Besok kalau Miss tanya kalian harus ingat ya. Oke, mungkin cukup sekian dari materi kali ini. Semoga teman-teman semua bisa
belajar dengan baik ya ke depannya. Amin. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Itu kok oleh lulunya kecil timbang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Jadi ada yang tahu nggak kita hari ini mau belajar apa? Kita hari ini akan belajar modals and connective words. Oke. Ada yang bisa membantu ibu buat membaca definisi dari modalsnya? Oke. Manela, bisa dibaca? Oke. Jadi modals itu adalah suatu kata kerja yang digunakan untuk membantu di memberikan sebuah sudut pandang begitu loh ya. Di aturan modal itu mempunyai aturan. Yang pertama, modal itu tidak merubah bentuk. Yang kedua, modal verbs itu tidak ditambahkan dengan akhiran s, ed, atau ing. Jadi tidak ada yang namanya she can, she chance. Itu enggak ada ya, atau he must, atau enggak ada. Adanya itu cuma she can dan she must. Jadinya itu modal itu tidak enggak ada tambahan di belakang loh ya. Jadi murni. Terus yang ketiga itu modal setelah modal itu berubah tetap di verb 1. Dan setelah modal itu menggunakan kata kerja dasar tanpa ada imbuhan to. Berarti yang salah itu apa bacanya? You must wear a helmet. Ini nggak boleh ya, nggak boleh ada ada katunya itu nggak boleh. Yang boleh itu you must wear a helmet. Aduh. Modal verbs itu dibagi menjadi 3. Yang pertama untuk ability. Ada yang tahu ability itu untuk apa? Ability itu adalah, ya betul.
Ability adalah suatu jenis modal yang menunjukkan kemampuan. Contohnya ini, di contoh itu ada ditulis apa? Oke, good job Mbak Fania. Terus yang kedua itu apa? Ada yang bisa? Coba ada yang bisa membaca contoh dari permission? May I come in? Terus di permission itu bisa selain may itu apa aja? Can and could. Miss mau Mbak Leila coba buatin satu contoh untuk jenis modal verbs yang permission pakai kata can. Oh, oke, good. Giving applause. So, yang ketiga itu ada obligation. Apa itu obligation? Keharusan. Keharusan itu pakainya kata apa? Must. Must or have to. Coba Miss mau. Ya, Mas Galang. Baca yang contoh dari obligation. Ini. You must wear a Helmet. helmet. Yes, good job. Giving applause. Terus kita setelah ini Ibu mau kalian coba satu orang siapa ya? Nanti Ibu tunjuk itu buat kalimat modal yang ability boleh, permission boleh, atau yang satu lagi itu obligation. Salah satu, ya, terserah. Oke, boleh. Yuk, Miss mau Mbak Syafika. Bisa berikan Miss contoh yang apa ya? Kasih contoh untuk modal verb yang tentang ability. Tentang ability. Ada nggak ya? Kak copot. Miss dia berisik, Miss. Nanti yang berisik Miss tunjuk loh ya. Oh jangan I can. Ayo. Yang ability itu untuk kemampuan kita. Contohnya mungkin bisa kayak I can speak English. Nah, berikan contoh yang lain. Ya. Ya. Ayo, good job. Oke, karena waktunya durasi juga sudah terbatas. Sekian dari Miss. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, guys. Morning. How are you today? I'm fine. Thank you. Okay. Before we start our lesson, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Iya, pasti udah lihat. Ada yang tahu nggak greeting itu apa? Oke, jadi greeting itu adalah ungkapan untuk menyapa seseorang. Nah, di sini adalah tujuan belajar greeting, yaitu supaya kalian bisa mengungkapkan sapaan dalam bahasa Inggris. Kemudian bisa membedakan mana sapaan formal dan informal. Kemudian bisa menggunakan sapaan sesuai situasi. Kayak ke teman sama ke guru kan pasti beda ya. Terus yang terakhir yaitu bisa mempraktikkan sapaan dalam percakapan sederhana. Next. Nah, ini contohnya. Common greetings yaitu ada hello, hi, good morning, good afternoon, good evening, how are you? Itu ya. Nah, kemudian ini ada formal dan informal greeting. Coba minta tolong baca yang formal. Siapa yang mau baca? Fania deh. Ayo. Good afternoon, good evening, how are you? Nice to meet you. Oke. Sekarang, good job. Silakan boleh. Ya, silakan. Kemudian yang informal. Mbak Salma deh, Mbak Salma silakan baca. Hi, hello, hey, how's it going? What's up? Oke, good job. Yeay. Jadi selanjutnya ada responses. Contohnya kayak gini. Good morning, how are you? Good morning, I'm fine, thank you. How about you? I'm fine too. Nah, respon lainnya itu bisa dijawab I'm fine, thank you. Kalau enggak, I'm good, I'm great, pretty good, not bad. Nah, itu ya. Sekarang coba kita bagi dua kelompok ya. Kelompok A sama kelompok B. Kelompok A yang ini kelompok B. Coba yang nomor 1. Yang ini yang gambar pertama yaitu gimana sapaan kalau kalian semisal pagi-pagi nih ketemu sama guru di sekolah. Terus ini yang buat kelompok B, ini yang gambar 2 yaitu gimana kalau kalian ketemu sama bestie di sekolah. Coba mana tuh? Sudah, Miss. Kamu sama-sama. Coba. Yang enggak yang situasi 2 aja lah. Kalau situasi 1 kayaknya aku kurang sopan, Miss. Gak apa-apa ini. Yang ini kan apa ya? Sebisanya aja nggak apa-apa. Kan masih belajar. Oke, gimana tuh misal kita ketemu sama guru nih pagi-pagi. Ya kayak gimana? Hai, Miss. Good afternoon. How are you, Miss? Good afternoon, I'm fine, thank you. And you, how are you? I'm fine, thank you, Miss. It's
Oke, good job. Sekarang kelompok B. Ini nih, gimana kalau kamu ketemu bestie kamu di sekolah? Gimana tuh nyapa kayak gitu? Ya, terus? Nah, terus? Jajan. Oke, good job. Yeay. Sekarang coba kalian bikin nih 4 sampai 6 baris. Kayak tadi dialog menggunakan greeting, berarti menggunakan sapaan. Kok? Dua. Nah, kelihatan nggak? Oke, siapa dulu? Oke, Mbak Mila, sama siapa? Sama Sepika, sebentar. Oke. Maju nggak Mi? Sampai di sini aja. Boleh. Mau maju juga boleh. Oke Mi, thank you. Oke. Hello, good morning. It's been a while. Good morning. Yes, I really have. How are you doing? I'm doing well, very well. Thank you. How are things with you? Everything is great. It's so wonderful to see you today. Okay, thank you. Oke, good job. Oke, karena waktunya udah habis, kita lanjut minggu depan ya. Oke. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyong kayak Grand Canyon sumpah. Di sih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Afternoon, sir. How are you today? I'm fine, thank you. Okay, before we start, let's reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, semuanya masuk ya teman-teman? Masuk semua. Oke. Sebelum kita mulai, saya akan bacaan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, we can identify
the social function of the structure of descriptive text, especially identification and description. Second, you can find the information secara rinci ciri khas tempat dan descriptive word pada contoh teks Grand Canyon. Yang ketiga, menyimpulkan gambaran umum tempat secara lisan dengan percaya diri dalam diskusi kelompok. Oke. Before we start, I wanna ask you something. Have you ever visit a beautiful place? Yes. Misalnya beach, mountain, air terjun. Okay. The second question is, how would you describe it to your friend? Oke, jadi kalian pikirkan satu tempat yang pernah kalian kunjungi. Apa? Anyone can share? Gimana kalian mendeskripsikan pantai? Okay, great. Okay. Oke, kita masuk ke materi utama. Kalian masih pada ingat kan apa itu descriptive text? Apa? Oke, jadi descriptive text itu teks yang menjelaskan atau menggambarkan suatu tempat atau orang atau ini secara rinci. Jadi sekarang itu hari ini kita fokus ke mendeskripsikan tempat. Nah, descriptive text itu ada dua struktur. Yang pertama identification. Nah, identification itu memperkenalkan tempat yang kita akan deskripsikan. Yang kedua, description itu menjelaskan ciri, bagian dan keunikan suatu tempat tersebut. Okay. Let's read this example together. Grand Canyon is one of the most beautiful natural attractions in Pangandaran, West Java. The river water is Calm and turquoise green, surrounded by tall limestone cliffs and green tropical trees. Visitors can enjoy body rafting, cave exploration, and photography. This peaceful and refreshing place is perfect for nature lovers who want to relax away from the crowded city. Oke, thank you guys. Oke, sekarang mari kita coba identifikasi teks ini. Kalimat pertama itu, Grand Canyon is one of the most beautiful natural attraction in Pangandaran, West Java. Ini, teks ini kan memperkenalkan apa yang kita gambarkan. Nah, ini termasuknya identification atau description? Atau? Oke. Jadi yang kalimat kedua, the river water is calm and turquoise green, surrounded by tall limestone cliff and green tropical trees. Nah, jadi yang kalimat kedua ini itu description, karena mengenal secara rinci apa itu Grand Canyon. Oke, description word. Yang pertama ada beautiful, calm, turquoise green, tall, peaceful, refreshing, crowded. Jadi description word itu membantu pembaca membayangkan bentuk, warna, suasana, dan perasaan terhadap suatu tempat. Nah, kan description word ini bikin teks deskripsi itu terasa hidup ya teman-teman. Oke, kita sekarang diskusi kelompok. Saya akan bagi dua kelompok jawab di sini. Oke. Nah, pertanyaan pertama, tempat apa yang dideskripsikan dalam teks?
Yang kedua, apa ciri atau keunikan utama tempat tersebut dan apa alasannya. Yang ketiga, kata-kata descriptive word apa saja yang ditemukan dalam teks. Ayo kerjakan nanti perwakilan kelompok. Mana teksnya, Sir? Oh, yang tadi Green Canyon. Yang ini. Coklat nggak? Minggu depan. Jawab. Tadi pertama apa? What is place? Green Canyon. Langsung aja lah. Langsung. Iya, langsung Berdiri. aja. Berdiri. Ayo Mami, berdiri. Yang pertama. Berdiri. Yang pertama, Pertanyaannya dulu dong. tempat apa yang dideskripsikan dalam teks? Green Canyon. Oke, yang kedua Ciri keunikan tempat tersebut. apa? Beautiful, the kalem. Airnya tenang dan berwarna hijau, keping. Terus ada limestone, terus tropical trees gitu. Jadi ada rafting juga. Oke. Terus ada gua dan cliff jumping. Good. Terus kita Kata-kata deskriptif yang ada di teks tersebut apa aja? beautiful, Oke. kalem, terus enjoy, Oke, good. peaceful, Oke. refreshing. Good job. Give applause guys. Oke. Karena waktunya udah selesai, kita cukupkan buat hari ini. Kita lanjut minggu depan. Yeay pulang. Yeay. Oke. Diuploadnya di mana? Coba diupload dari ini, dari HP. Tadi udah Ini, bukan yang introduction ini asking opinion. ya deh ya Itu aja. ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everyone. How are you today? I'm fine. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Benerin. Berdoa selesai. Ada yang tahu nggak hari ini mau belajar apa? Ya betul. Ada yang tahu nggak asking for opinion itu apa? Menanyakan pendapat. Ya betul, menanyakan pendapat. Oke.
untuk tujuan pembelajarannya yaitu kita akan belajar formal dan informal expression ya. Nah, kalau formal itu, ada yang tahu nggak formal itu apa? Untuk digunakan untuk? Ya, betul. Jadi kalau informal itu digunakan ketika untuk berbicara dengan teman, ya. Dan kalau contohnya itu ada what do you think, how do you feel about, dan do you think. Dan kalau untuk formal itu bisa menggunakan kata may I have your opinion atau would you mind sharing your opinion. Dan selanjutnya yaitu kapan sih kita menggunakan ungkapan itu gitu. Nah, ketika kita berbicara dengan teman, kita bisa mengatakan what do you think. Dan ketika kita berbicara dengan guru, kita bisa menggunakan kata may I have your opinion. Dan kalau untuk diskusi umum kita bisa menggunakan I'd like to hear you. Oke. Nah, selanjutnya yaitu di sini ada sebuah situasi ya. Bayangin kelas kalian itu akan mengadakan kelas meeting. Nah, kalian tuh harus memilih salah satu dari aktivitas tersebut, kegiatan tersebut. Nah, cara kalian meminta pendapat ke teman kalian itu bagaimana ya ungkapannya? Gitu. Ya, betul. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, sekarang kalian berpasangan dengan teman sebangku kalian. Diskusikan dari ketiga yang tadi. Pilih dari ketiga yang tadi, diskusikan ya. Lalu membuat dialog menggunakan minimal 3 ungkapan asking for opinion. Masih ingat nggak ungkapan asking for opinion itu tadi apa aja? Lupa ya. Nah, kalau untuk informal kalian bisa menggunakan kata what do you think. Kalau untuk formal kalian bisa menggunakan may I have or opinion. Ya, oke, silakan bisa dimulai kelompok. Situasinya satu aja. Ya, yeah. Oke, untuk kelompok ini apakah ada yang kesulitan? Tidak. Oke, ya silakan lanjutkan. Untuk yang kelompok selanjutnya bagaimana? Apakah sudah? Belum, Miss. Ya, oke. Oke, baik yang sudah boleh praktik ya latihan. Oke. Oke, finish. Kelompok siapa yang mau maju duluan? Ya boleh kelompoknya Mbak Naila mungkin? Oh, tahu siapa mungkin? Mbak Soraya? Ya. Menggunakan 3 ungkapan ini aja. Ya. Bebas kan Miss, formal informalnya? Ya, betul bebas. May I have your opinion? Yes, I think this place is illegal. I think the place is clean. Okay, thank you. Oke, yes. Good job, oke. Tepuk tangan untuk kelompok Mbak Soraya. Oke. Sekian dari saya. Mungkin cukup sekian dari saya. Lanjut di pertemuan berikutnya, oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.